Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel Mukhtasar Bayan. Keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim mendapat gelar Khalilullah, kekasih Allah, karena ia sangat mencintai Allah di atas segala-galanya. Setelah perjalanan hidup Nabi Ibrahim dakwah kepada Raja Namrud, dan endingnya Raja Namrud dan anak buahnya membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka setelah itu Nabi Ibrahim alaihissalam memutuskan diri untuk berhijrah. Dalam perjalanannya ia menikah dengan Siti Hajar dan dikaruniai seorang putra. Perjalanan bersama keluarga terus berlanjut. Begitu dengan Ismail kecil, semakin lama bersama sang ayah, umurnya semakin hari semakin bertambah. Saat Nabi Ibrahim begitu sayang kepadanya, ternyata dalam tidurnya ia bermimpi menyembelih dan mengorbankan putra kesayangannya itu. Saat itu Nabi Ismail alaihissalam sudah bisa membantu ayahnya dalam setiap pekerjaan-pekerjaannya. Ia sudah tumbuh menjadi anak yang bisa bertanggung jawab. Nabi Ibrahim sangat bingung menyikapi mimpinya. Ia tidak lantas membenarkan, namun juga tidak mengingkari. Nabi Ibrahim merenung beberapa kali dan mohon petunjuk kepadanya untuk memberi petunjuk yang benar. Setelah malam yang sangat membingungkan itu selesai, ternyata malam kedua juga datang mimpinya kepadanya. Begitu juga malam ketiga. Setelah malam yang ketiga, barulah Nabi Ibrahim meyakini dan membenarkannya bahwa mimpi itu adalah benar-benar nyata dan harus segera dilaksanakan. Setelah itu, Nabi Ibrahim menyampaikan mimpinya kepada anaknya, dan Allah abadikan dalam surat As-Saff ayat 102. Maka ketika anak itu sudah sampai pada umur yang sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sungguh aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Mendengar pernyataan ini, dengan tegas Ismail alaihissalam menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." As-Saff ayat 102. Sebagai sosok yang taat pada perintah Allah, Nabi Ibrahim dan Ismail melakukan apa yang telah menjadi ketetapan bagi keduanya. Dengan hati yang sedih dan raut wajah yang dipenuhi dengan linangan air mata, semuanya harus mereka ikhlaskan demi memenuhi perintahnya. Bahkan Nabi Ibrahim harus mengorbankan anaknya sendiri, disembelih di hadapannya dan dilakukan oleh dirinya sendiri. Namun semua itu mereka lakukan sebagai manifestasi bahwa seorang hamba harus mengikuti semua perintah Tuhannya. Kejadian itu juga merupakan contoh teladan yang luar biasa yang harus dilakukan oleh setiap umat Islam, bahwa tidak ada yang lebih mulia selain mengikuti perintahnya, dan tidak ada yang kenikmatan yang lebih sempurna selain menjalankan perintahnya. Setelah keduanya sepakat melakukan penyembelihan itu, Nabi Ibrahim membawa putranya Ismail ke Mina dan membaringkannya di atas pelipisnya. Saat penuh dengan kesedihan, Nabi Ismail lantas menyatakan kepada ayahnya penuh dengan keikhlasan, "Wahai ayahku, kencangkanlah ikatanku agar aku tidak lagi bergerak. Sing-singkan bajumu agar darahku tidak mengotori. Dan nanti jika ibu melihat bercak darah itu, niscaya ia akan sedih. Percepatlah gerakan pisaumu itu di leherku, agar terasa lebih ringan bagiku, karena sungguh kematian itu sangat dahsyat. Apabila engkau telah kembali, maka sampaikanlah salamku, kasihku kepadanya." Mendengar ucapan anaknya yang sangat taat itu, dengan penuh perasaan sedih dan ringan air mata,
Nabi Ibrahim menjawab, sungguh sebaik-baiknya pertolongan adalah engkau, wahai anakku, dalam menjalankan perintah. Setelah perbincangan antara keduanya sudah selesai, meledaklah tangis mereka. Nabi Ibrahim tidak bisa menahan air matanya untuk tidak mengalir. Di satu sisi ia harus melaksanakan perintah Allah, di sisi yang lain ia sangat sayang padanya. Namun sebagai seorang yang taat akan perintahnya, Nabi Ibrahim harus merelakan anaknya untuk dijadikan kurban. Begitu dengan Nabi Ismail, ia masih tidak ingin berpisah dengan ayah ibunya. Namun adanya perintah Allah harus dikedepankan. Nabi Ibrahim melakukan apa yang telah disampaikan putranya. Kemudian Ibrahim AS mencium dengan penuh kasih sayang dan linangan air mata, dan akhirnya mengambil pisau untuk menyembelihnya. Setelah pisau itu sudah ada di tangannya, ia meletakkan pisau tajam ke leher Nabi Ismail. Namun keajaiban datang dari Allah. Pisau itu ternyata sama sekali tidak melukai Nabi Ismail. Beberapa kali Nabi Ismail mengulanginya, namun tetap sebagaimana semula. Jangankan melukai, bahkan pisau itu tidak memberi bekas apapun pada anak semata wayangnya. Nabi Ismail menyatakan kepadanya, wahai ayahku, palingkanlah wajahku hingga tak terlihat olehmu. Karena sesungguhnya jika melihat wajahku, engkau akan selalu merasa iba. Perasaan iba itu dapat menghalangi kita untuk melaksanakan perintah Allah. Apalagi depan mataku terlihat kilatan pisau yang sangat tajam, tentu membuatku ketakutan. Lagi-lagi Ismail sangat berperan dalam menjalankan perintah Allah. Ketika perintahnya yang harus dilakukan merupakan perintah yang tidak diterima oleh akal, kemudian Nabi Ibrahim kembali menuruti perintah ayahnya. Namun yang terjadi masih saja seperti semula. Pisau yang sangat tajam tidak bisa melukai Nabi Ismail. Berbagai pertanyaan muncul saat itu. Di mana pisau yang sangat tajam, bahkan bisa membelah batu yang begitu keras, tidak bisa melukai leher Ismail? Saat itulah Allah menurunkan firman-Nya, sekaligus menjawab berbagai pertanyaan. Lalu kami panggil dia, wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami berikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sungguh ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim di kalangan orang-orang yang akan datang. Seperti itulah kisah heroik, history, dan sangat dramatis yang terjadi antara Ibrahim dan istrinya. Ketika keimanan dan keyakinan sudah melekat dalam jiwa, ia mampu mengalahkan segala kemauan yang bersifat rasionalistis. Meski rasio tidak menerima akan tindakan seorang ayah menyembelih anaknya, namun keimanan lebih dikedepankan ia kedepankan dari semuanya. Setelah semua skenario selesai, sangat tampak kesabaran dan ketaatan Nabi Ibrahim dan Ismail. Oleh karena itu Allah tidak menghendaki penyembelihan itu terjadi, bahkan melarangnya dan menggantikan kurbannya dengan seekor kambing. Menurut Syekh Jalaluddin Al-Mahali, kambing yang digunakan sebagai ganti dari penyembelihan tersebut merupakan sembelihan yang agung, karena sebenarnya kambing itu merupakan kurban Khabil yang diangkat ke langit saat Allah memerintahkan untuk melaksanakan kurban, lalu digembalakan di surga dalam waktu yang lama. Dan jangan lupa like, comment, share, serta subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.